Kalau ada orang mengatakan nikmat terbesar adalah hidup, salah, karena binatang juga hidup. Kalau ada yang mengatakan nikmat terbesar adalah bekerja, salah, karena monyet pun bekerja. Kalau ada yang mengatakan nikmat terbesar adalah tenaga, salah, karena gajah lebih bertenaga, banteng lebih bertenaga. Nikmat terbesar adalah ketika kau takut kepada Allah. Setinggi apapun jabatanmu, sebesar apapun kekuasaanmu, kau tunduk dan patuh. Ketika azan berkumandang, kau tutup tempat belanjamu, kau tutup lokal dan kelasmu, kau datang bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun negara tidak mengatur itu, tidak ada denda, tidak ada penjara bagi mereka yang meninggalkan salat Jumat. Tapi kau takut bukan karena kekuasaan, kau takut bukan karena rugi, kau takut karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau besarkan Allah dalam hatimu, maka dunia kecil di pelupuk matamu. Kau besarkan Allah dalam jiwamu, maka dunia ini hampa, tak ada maknanya. Apa hukumnya orang muslim memelihara anjing? Mengapa bertakbir sebelum baca wadduha? La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim wadduha. Kenapa bertakbir sebelum baca wadduha? Karena surat ad-duha turunnya lama, enggak turun. Datang malaikat Jibril. Kenapa engkau lama datang bawa wahyu Jibril? Karena rupanya di bawah tempat tidur ada bangkai anak anjing. Datang Khaulah membawa gagang sapu, terasa anak anjing mati dikeluarkan. Barulah turun malaikat Jibril. Nadkhulul buyut, kami tidak masuk ke dalam rumah kalau di dalam rumah itu ada anjing. Pertama, malaikat rahmat tidak masuk ke rumah yang ada anjing. Tapi yang tidak masuk itu malaikat rahmat. Malaikat maut melebu. Dua, kenapa? Maniqtana kalban, siapa yang memelihara anjing, maka satu hari amalnya dikurangi sebesar bukit Uhud. Bukit Uhud itu besar Pak Ustadz, 7 kilometer panjangnya. Tingginya tinggi sekali. Pergilah ke Madinah, melihat bukit Uhud dikasih lampu cahaya oleh pemerintah Arab Saudi sehingga tengah malam nampak memerah. Itu kenapa? Supaya orang tahu sebesar bukit Uhud amalmu dikurangi tiap hari. Amalmu dikurangi tiap hari sebesar bukit Uhud, sedangkan amalmu setiap hari sebesar bisul. Yang dikurangi sebesar bukit Uhud. Jadi tiap hari min. Oleh sebab itu pulang dari sini lepaskanlah anjing-anjingmu. Itu Pak Ustadz Ashabul Kahfi. Itu syariat sebelum Nabi Muhammad SAW. Itu ceritanya bukan nyuruh miara anjing. Itu menceritakan walaupun seekor anjing, kalau mengabdi kepada ulama tetap disebutkan Allah. Informasinya tidak penting. Seekor anjing menjulurkan kakinya di depan pintu gua. Untuk apa Allah ceritakan itu? Allah mau kasih tahu pelajaran. Hai orang beriman, walaupun seekor anjing, kalau menjaga ulama tetap diceritakan Allah dalam Al-Quran. Bukan hai orang beriman, peliharalah anjing. Apa hukumnya jika saya sholat sambil menutup mata agar sholat saya menjadi lebih khusyuk? Apakah ini tak boleh Pak Ustadz? Sebab dulu saya pernah tanya hal ini pada dosen agama, katanya ini tak boleh karena dianggap tak sopan pada Allah. Sementara jika mata saya terbuka, saya sulit untuk khusyuk. Adakah solusi untuk saya Pak Ustadz? Thanks. Boleh gambar senyum. Titik 2. Sekarang saya mau menunjukkan beberapa riwayat sahabat Nabi itu sholatnya pejam mata atau buka mata. Jangan jawab. Nabi jadi imam, sahabat di belakang. Ketika sedang sholat, Nabi buka selopnya, sendalnya. Waktu itu Masjid Nabawi pasir. Nabi buka selopnya, semua sahabat yang ada di belakang membuka selop. Kira-kira sahabat di belakang pejam mata atau buka mata? Buka, karena kalau pejam mana dia tahu. Uqtulul aswadaini fi shalah, bunuhlah dua yang hitam ketika kau sedang sholat. Allahu Akbar. Lewat dua yang hitam. Apa yang hitam itu? Kalajengking dengan ular. Bunuh. Kira-kira orang sholat bisa ada dua yang hitam lewat, dia tahu matanya terbuka atau tutup? Terbuka.
Kalau tertutup tiba-tiba udah tegak anaconda. Nah, terbuka. Jadi masalah sholat terbuka atau tertutup, terbuka. Tapi ada saat tertentu kita mesti tutup. Saya pernah mengalami. Pas di depan saya pakai baju kaos, tertulis di belakangnya, hidup memang susah, jangan bikin susah. Asal saya buka, terbaca maksudnya. Jangan sholat ke masjid pakai baju bergambar-gambar, bertulis-tulis, pakai baju polos. Gambar. Sudahlah hari Jumat, besok terlambat datang, datang ke tengah, tulis di belakang. Emang masalah buat lo? Ini. Kita bukan cerita sah tak sah, tapi efek pengaruhnya terhadap ibadah.